Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 266. Kita berada di dalam serial kajian terkait dengan akidah Islam. Karena sedang dipertanyakan di mana-mana, banyak kita lihat viral di media sosial, apakah akidah Islam itu ilmiah ataukah tidak? Karena ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar, maka kita harus melakukan kajiannya secara terstruktur, secara sistematis. Apalagi dikaitkan dengan ilmiah atau tidak. Maka untuk membuktikan apakah ini ilmiah atau tidak, kita harus mengikuti proses ilmiah. Maka kita melakukan kajiannya harus satu, logis. Apa itu logis? Logis adalah runtut, terstruktur, sistematis. Karena itu kita melakukan kajiannya bagian demi bagian. Yang kedua, harus rasional. Apa itu rasional? Rasional adalah merujuk kepada sesuatu yang terukur. Jadi jelas ukurannya. Yang ketiga, harus analitis. Apa itu analitis? Analitis adalah mengikuti metodologi ilmiah yang sudah disepakati di kalangan atau di dunia ilmiah. Nah, sahabat sekalian, kita telah melakukan kajian terhadap akidah Islam itu dimulai dari yang gaib. Kenapa dimulai dari yang gaib? Dan kita sudah melakukan di sekian episode yang lalu, dikarenakan akidah itu memang erat kaitannya dengan yang gaib. Makanya Al-Quran, Islam mengajarkan supaya meyakini yang gaib itu. Yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu yang mengaku dirinya taat kepada Allah, mengikuti dan memeluk agama ini harus yu'minuna bil ghaib. Meyakini, beriman kepada yang gaib. Nah, maka yang pertama kali harus kita buktikan adalah apakah meyakini yang gaib, beriman kepada yang gaib, itu ilmiah apa tidak? Dan kita sudah melakukan kajiannya, bahwa meyakini yang gaib itu adalah ilmiah. Kenapa? Ya dikarenakan realitas jagat raya, realitas keilmuan yang sudah difahami oleh keilmuan modern secara ilmiah itu, sesungguhnya memang memberikan fakta, data bahkan, bahwa realitas ini lebih banyak yang gaib daripada yang tidak gaib. Dunia ilmu pengetahuan, katakanlah terhadap universe misalnya, sudah memastikan bahwa lebih banyak yang tidak diketahui. Bahkan dicoba dikuantifikasi, kira-kira 95% eksistensi realitas jagat raya itu tidak bisa diobservasi. Hanya 5% saja yang bisa diobservasi, dibuktikan keberadaannya secara ilmiah, dan betul-betul kita bisa mengamati, melihat, membuktikan secara empirik. Itu hanya 5% saja. Yang 95% tidak bisa. Sehingga muncullah istilah the hidden universe. Jagat raya ini sesungguhnya realitasnya tersembunyi. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Al-Quran, bahwa begitu banyaknya yang gaib di sekitar kita. Nah, pemahaman tentang yang gaib itu lantas harus didefinisikan secara rasional. Bahwa yang dimaksud gaib itu memiliki tingkatan-tingkatan yang bersifat relatif. Sesuatu yang gaib itu kalau secara ilmiah bisa dikategorikan menjadi 5 tingkatan kegaiban. Yang pertama adalah gaib secara ruangan. Bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi di ruangan yang lain, di mana kita tidak berada di sana, maka itu bisa diistilahkan, disebut sebagai yang gaib. Apakah ada? Ada. Apakah bisa diceritakan, didekati secara ilmiah? Bisa. Apakah bisa dibuktikan? Belum tentu. Sesuatu yang berada di balik ruangan, mungkin dengan mudah akan kita buktikan ketika kita masuk ke ruangan yang di balik dinding itu misalnya. Tetapi kalau ruangan ini berada non jauh di sana,
jutaan kilometer, triliunan kilometer, sekian miliar tahun cahaya di luar angkasa, di kedalaman universe, kita tidak memiliki kemungkinan untuk hadir di ruangan itu, dan itulah yang disebut sebagai yang gaib. Apakah ini ilmiah? Ilmiah. Apakah bisa dibuktikan? Kayaknya enggak. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kemungkinan untuk sampai di tempat itu. Yang kedua, gaib secara waktu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, di masa yang akan datang, apalagi ekstrim di masa lalu, miliaran tahun yang lalu, miliaran tahun yang akan datang, sudah bisa dipastikan tidak akan bisa kita buktikan karena kita tidak akan bisa hadir di masa lalu ataupun di masa datang yang ekstrim itu. Yang bisa kita buktikan adalah saat ini, sekarang. Bahkan besok saja belum tentu kita bisa membuktikan. Itulah yang dimaksud sebagai yang gaib, yang harus diyakini bahwa itu ada. Bahwa itu ada dan bisa dibuktikan ketika kita bisa masuk ke kondisi yang memungkinkan. Tetapi persentasenya sesungguhnya itu sangat relatif. Ada yang bisa sampai di kondisi itu, misalnya soal waktu di masa lalu dan masa akan datang. Tetapi banyak sekali di antara kita yang tidak bisa hadir di masa lalu dan masa akan datang itu, dan hanya mencoba memahami dari kejauhan istilahnya, baik secara waktu maupun secara ruang. Yang ketiga, gaib secara materi, di skala mikroskopik, skala makroskopik, kita bisa tidak hadir di skala itu, maka itu menjadi gaib. Atau gaib secara energial, karena energi itu kualitatif. Kita tidak bisa melihat realitas energi yang bersifat kualitatif itu seperti apa, tapi kita bisa merasakan, melihat, mengamati tanda-tandanya saja keberadaan dari energi itu. Dan yang kelima adalah secara pengetahuan. Ketika ilmu kita belum sampai di sana, maka itu juga disebut gaib oleh Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian, kenapa ini perlu saya tegaskan kembali? Karena ada yang bertanya di forum kita, lucu sebetulnya pertanyaannya itu, apakah Pak Agus berani melakukan kajian terhadap rukun iman sebagai akidah dari umat Islam? Loh, bukankah kita ini sedang melakukan kajiannya? Kita sudah memulainya dari yang gaib itu adalah bagian dari keyakinan keimanan umat Islam. Yang kedua, kita sudah melakukan kajian terkait dengan hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa yang gaib secara waktu dan boleh jadi secara ruang. Secara waktu itu jelas-jelas adalah waktu masa depan yang boleh jadi dan sangat boleh jadi kita tidak bisa menyaksikan peristiwa itu karena sudah kedahuluan meninggal dunia. Tetapi apakah itu bisa diceritakan, dijelaskan secara ilmiah? Sangat bisa. Karena ilmu pengetahuan kosmologi, astronomi, astrofisika, dan seterusnya memberikan penjelasan secara ilmiah, secara logis, rasional, analitik, metodologis, dan seterusnya. Kita juga sudah membahas tentang takdir di episode yang lalu. Ini adalah bagian dari rukun iman itu. Dan hari ini kita akan terus berlanjut melakukan kajian terkait dengan iman kepada Rasul. Ada yang mempertanyakan apakah iman kepada Rasul itu ilmiah apa tidak? Mari sahabat sekalian kita kaji secara sistematis, secara logis, secara rasional, dan secara analitik. Jadi membahas akidah Islam yang memang dirumuskan di dalam rukun iman itu adalah bagian dari keilmuan Islam yang memang harus dikaji, dibahas. Nah, Al-Quran mengajarkan bahwa keimanan itu memang sebuah keyakinan yang harus diperoleh melalui keilmuan. Sehingga ada level-level ilmu yakin, yakin karena ilmu, ainul yakin, yakin karena menyaksikan atau merasakan atau mengalami, dan hakul yakin adalah keyakinan yang benar-benar sudah tidak terbantahkan. Nah, proses keyakinan di dalam Islam adalah proses ilmiah. Sehingga keyakinan, keimanan yang diformulasikan di dalam rukun iman itu memang adalah proses ilmiah.
Bahwa itu belum bisa dibuktikan sepenuhnya atau sebagiannya, itu dikarenakan memang bergantung pada kondisi yang menyertainya. Apakah keimanan, yang semua ini adalah soal kegaiban, takdir itu hal-hal yang terkait dengan yang gaib. Kiamat juga hal-hal yang gaib. Rasul juga dikatakan sebagai bagian yang gaib karena kita tidak hadir di zamannya Rasul masih hidup. Termasuk dengan kitab suci yang bukan hanya Al-Quran tetapi kitab-kitab yang sebelumnya, malaikat dan kemudian Allah. Ini diformulasikan di dalam rukun iman dan masuk di dalam akidah yu'minuna bil ghaib. Kita akan mengkaji itu secara ilmiah. Bahwa levelnya, pembuktiannya sampai di mana bergantung pada jenis dari kegaiban itu. Tentang kiamat kita tidak akan bisa membuktikan karena itu adalah gaib secara waktu, kejadian di masa depan. Tetapi penjelasannya ilmiah. Tentang takdir, itu juga adalah peristiwa-peristiwa yang terkait di masa lalu ada, di masa sekarang ada, di masa depan ada. Itu soal kegaiban, bagaimana nasib kita di masa depan. Memang belum tentu kita bisa membuktikan peristiwa masa depan dari takdir itu. Kita akan mencapai atau mendapatkan takdir yang seperti apa. Tetapi formulasi tentang keimanan kepada takdir dan formulasi tentang takdir itu sendiri, prosesnya, mekanismenya dijelaskan oleh Al-Quran dengan sangat ilmiah. Nah, ketika kita membahas keimanan kepada Rasul, tentu saja Al-Quran juga menjelaskan dengan secara ilmiah dan bahkan diperkuat oleh realitas-realitas yang ada di sekitar kita. Di dalam surat Saba 53, Allah menggambarkan bahwa sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang ditebak, diduga-duga dari tempat yang jauh, istilah Al-Quran. Kalau orang memiliki ilmunya, maka dia akan memahaminya atau semakin memahaminya. Misalnya kalau dalam dunia sains, kita menganggap dulu hal-hal yang mikroskopik, atom, partikel subatomik, proton, neutron, quark, dan sebagainya, sampai ke level kuantum, dulunya gaib, sekarang semakin tidak gaib. Tetapi masih menyisakan kegaiban, dikarenakan sampai saat ini pun kita tidak pernah tahu, bahkan para ilmuwan tidak pernah tahu bentuknya atom itu seperti apa. Bentuknya elektron itu seperti apa? Apakah bisa dilihat? Partikel subatomik itu seperti apa? Nggak ada, nggak bisa. Yang diperoleh adalah tanda-tanda gejala-gejalanya yang menunjukkan eksistensi keberadaan dari partikel-partikel subatomik itu. Nah, sahabat sekalian, di dalam surat Saba 53 Allah berfirman, "Wa yaqdifuna bil ghaibi mim makanin ba'id." Dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Artinya kegaiban itu memang belum sepenuhnya bisa diungkapkan dalam jarak dekat, baik secara ruang maupun secara waktu, ataupun secara pengetahuan dan sebagainya. Tetapi bukan berarti kegaiban itu sepenuhnya seluruhnya bersifat mutlak. Memang pengetahuan atas kegaiban itu mutlak di tangan Allah atau di dalam pengetahuan Allah, karena Allah Sang Maha Berilmu yang telah menciptakan segala macam yang ada dalam realitas jagat raya ini dengan segala rahasianya. Tetapi Allah akan memberikan sebagian pengetahuan tentang yang gaib itu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka Allah berfirman, misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 179. Wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaibi walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara para utusannya. Jadi kegaiban bersifat relatif dan kemutlakan hanya milik Allah. Setiap orang memiliki pemahaman, pengetahuan, pengalaman terhadap yang gaib secara berbeda-beda. Dikarenakan memang gaib itu bisa bersifat subjektif, relatif terhadap setiap orang, terhadap setiap masa, terhadap setiap generasi,
terhadap setiap orang yang berilmu, dan seterusnya bergantung kegaibannya itu pada kondisi apa. Karena ruangkah, karena waktukah, karena materi, energi, atau pengetahuannya. Nah, terkait dengan keyakinan atau keimanan kepada Rasul, itu apakah ilmiah apa tidak? Tentu saja sangat ilmiah. Dikarenakan beberapa hal, kita bisa melakukan pendekatannya untuk memahami atau melakukan kajian terhadap akidah keimanan kepada Rasul itu. Rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan risalah. Ada istilah nabi, ada istilah rasul. Kata nabi berasal dari kata naba yang bermakna berita. Nabi adalah orang yang membawa berita. Sedangkan rasul berasal dari kata rosala yang bermakna mengirimkan, mengutus, menyampaikan. Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, ajaran dari Allah Azza wa Jalla. Nah, apakah Nabi Muhammad itu Rasul dan Nabi? Maka Al-Quran itu memberikan gambaran yang menarik dan kemudian data-data ilmiah juga memberikan gambaran yang menarik. Secara Qur'ani, Allah mengabarkan kepada kita semua bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul, bahwa beliau adalah utusan dari Allah Sang Maha Pencipta yang menciptakan segalanya ini. Di dalam surat Ali Imran ayat 144 Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul." Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Nah, maka secara keimanan yang bersumber dari kitab suci Al-Quran Al-Karim, kita telah mendapatkan rasionalitasnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah pembawa berita. Berita apa? Berita wahyu dari Tuhan yang mengutusnya. Maka beliau disebut sebagai nabi. Yang kedua, beliau disebut sebagai rasul. Kenapa? Dikarenakan menyampaikan risalah. Apa risalahnya? Risalahnya dalam bentuk kitab suci. Maka seseorang yang menyampaikan sebuah risalah dan kemudian disampaikan kepada seluruh umatnya dan terbukti kalau di dalam Islam diikuti sampai miliaran orang membawa risalah itu, maka secara akidah beliau memang seorang rasul, seorang utusan yang menyampaikan wahyu dari Tuhannya kepada umatnya dalam bentuk risalah, pelajaran-pelajaran syariah dengan segala macam hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka eksistensi kerasulan Nabi Muhammad itu bisa dibuktikan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah dari risalahnya. Kita mesti mempelajari risalah yang disampaikan oleh Rasulullah, satu melalui kitab suci. Dengan melakukan kajian terhadap kitab suci itu, maka kita akan memahami bahwa ini adalah sebuah risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan beliau hanya menyampaikan risalah itu dari yang ada di balik beliau, yaitu dari Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan beliau dan Tuhan kita semua. Maka ini nanti ada kaitannya dengan kajian berikutnya terkait dengan keimanan kepada kitab suci. Tetapi poin pentingnya adalah untuk membuktikan kerasulan beliau tentu dikaitkan dengan risalahnya dan itu berada di kitab suci yang diwariskan kepada kita. Yang kedua adalah terkait dengan tradisi keteladanan yang telah disampaikan beliau kepada umat di zamannya dan kemudian diwariskan kepada kita semua. Bahwa beliau telah menyampaikan dan meneladankan risalah itu dalam bentuk tradisi-tradisi, peribadatan dan segala macam syariat yang sampai kepada kita semua. Yang ketiga, bisa dibuktikan eksistensi beliau itu dari begitu banyaknya biografi yang ditulis oleh para ilmuwan. Yang tentu saja itu ditulis secara ilmiah. Ada ribuan biografi yang ditulis dan kemudian tercatat dalam sejarah
yang disampaikan oleh banyak ilmuwan-ilmuwan mulai dari zaman sesudah zaman beliau sampai di zaman modern, sampai di zaman milenial, bahkan ke masa depan. Beberapa di antaranya bisa Anda dapatkan misalnya, satu di dalam buku Sirah Nabawiyah atau Sejarah Kenabian karya Ibnu Hizam. Yang kedua, ada buku berjudul The Great Story of Muhammad karya Syekh Buti. Yang ketiga, buku Ar-Rahiqul Mahtum karya Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri. Atau yang keempat, ada buku Makkah at the Time of Prophet Muhammad karya Binimat Al-Atiki. Atau bisa juga dalam sejumlah buku yang dikarang oleh para orientalis atau ilmuwan-ilmuwan non-muslim. Misalnya buku Muhammad, Prophet for Our Time karya Karen Armstrong. Atau dalam buku The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History karya Michael Hart. Sahabat sekalian, secara Qur'ani, Al-Quran memberikan gambaran, kabar, berita tentang kerasulan Nabi Muhammad, dan kemudian secara ilmiah ditulis dalam ribuan biografi baik karya orang-orang Islam atau ulama-ulama Muslim dan ilmuwan-ilmuwan non-Muslim, bahkan yang orientalis. Mereka menulis sejarah eksistensi Nabi Muhammad sebagai Rasul. Bahkan di dalam bukunya Michael Hart tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah kemanusiaan, dia menempatkan Nabi Muhammad sang Rasul itu sebagai tokoh nomor 1 paling berpengaruh dalam peradaban manusia. Apakah ini ilmiah? Tentu saja sangat ilmiah. Apakah bisa dibuktikan keberadaan Nabi Muhammad? Tentu saja nggak bisa karena beliau sudah wafat. Bahwa ada makamnya, ya. Tetapi kita tidak pernah bisa bertemu dengan beliau karena kita berada di waktu yang berbeda. Maka Al-Quran menggambarkan itu sebagai sesuatu yang gaib. Percayalah bahwa Nabi Muhammad itu ada, pernah hidup, menjadi nabi, menjadi rasul, menyampaikan risalah, syariat, ajaran penuh hikmah kepada kita semua. Yang kita bisa meneliti, memahami, mempelajari, membuktikan adalah pada tanda-tanda kesejarahannya, jejak-jejak sejarahnya, tradisinya, ajarannya, keteladanannya. Tetapi Nabi Muhammadnya sudah wafat, kita berada di waktu yang berbeda. Jadi sahabat sekalian, seringkali ada yang tidak bisa membedakan antara ilmiah dengan bukti atau peristiwanya. Peristiwa itu tidak ada, ilmiah atau tidak ilmiah itu nggak ada. Fakta adalah fakta, dia kebenaran sebagai sebuah peristiwa, sebagai sebuah data atau fakta. Menjadi ilmiah atau tidak adalah ketika kita mencoba memahaminya apakah melalui jalur keilmuan yang logis, yang rasional, yang analitik, menggunakan metodologi yang ilmiah atau tidak. Ketika kita melakukan proses pemahamannya, pembelajarannya melalui proses-proses ilmiah, maka itu bisa disebut sebagai ilmiah. Sehingga ketika ditanyakan apakah akidah, keimanan kepada Rasul itu adalah akidah yang ilmiah, tentu saja akidah yang ilmiah karena Islam memang mengajarkan proses-proses keimanan yang ilmiah. Bahwa itu belum bisa dibuktikan atau bahkan tidak bisa dibuktikan dikarenakan memang Rasul sudah wafat dan kita tidak pernah bisa melakukan verifikasi, klarifikasi langsung kepada beliau. Satu. Dan yang kedua, kita bisa melakukan kajian tentang kerasulan beliau itu dari karya-karyanya, dari jejak-jejak sejarahnya. Tetapi sampai di sini kita telah memberikan bukti betapa ilmiahnya sesungguhnya akidah di dalam Islam, khususnya dalam episode ini kita bicara tentang keyakinan, keimanan kepada Rasul. Dikarenakan beliau, Nabi Muhammad, itu tercatat dalam sejarah, dibuktikan secara ilmiah keberadaannya dalam banyak karya-karya ilmiah, dan beliau mewariskan risalah, sehingga itulah yang disebut sebagai Rasul.
Nah, apakah ini utusan Allah atau tidak? Kita akan melanjutkan kajian kita pada episode yang lain untuk mengkaji risalah itu apakah datang dari Nabi Muhammad sebagai manusia yang bukan Rasul ataukah datang dari Nabi Muhammad di mana beliau adalah sebagai seorang Rasul, utusan dari yang memberikan risalah, mewahyukan risalah itu kepada beliau. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini dan kita sudah mendapatkan benang merahnya, sudah mendapatkan kesimpulannya terkait dengan keimanan kepada Rasul bahwa semuanya itu adalah pendekatan atau akidah yang ilmiah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.